Masih ada satu calon lagi kandidat yang belum. Sebentar. Nanti aja sekalian. Silakan. Oh, saya dulu. Ya. Sudah terakhir. Ambil door prize. Door prize berhadiah pintu. Bisa ditebak itu apa isinya itu? Iya. Belum. Cuman tadi toleransi udah, kekerasan Tinggal satu sih, saya ambil ini. pluralisme. Silakan dibuka. Penodaan. Di Penodaan. ya. Penodaan Silakan. terhadap agama. Kasus penodaan agama. Baik, saya ambil ini. Silakan. Mas Malik, waktu Anda 1 menit untuk Ya, menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sadar Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kasus penodaan agama memang menjadi fenomena yang selalu menjadi hangat, bahkan mungkin panas untuk dibicarakan. Banyak hal yang kemudian menjadi persoalan dalam penanganan kasus penodaan agama. Yang pertama adalah ternyata posisi negara yang belum clear terhadap agama-agama itu. Sejak awal bagi PKB bahwa negara atau pemerintah hanya untuk memfasilitasi bagaimana agama-agama itu berlangsung, bagaimana penganut-penganut itu kemudian menganut agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena itu bagi kami, negara atau pemerintah tidak boleh terlalu masuk kepada faham seseorang, karena itu urusan privat, bukan urusan publik. Sekali lagi, pemerintah memfasilitasi, salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk meyakini agamanya masing-masing. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah menjaga ketertiban agar penganut atau orang yang yakin dengan anutannya itu selalu dan bisa mengekspresikan segala keyakinannya terhadap masyarakat yang lain. Itulah saya kira yang menjadi visi dan misi PKB. Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi? Mas Saleh, silakan. Terima kasih Mas Alvito. Memang kelihatannya agak sulit kalau berdiri di paling pinggir ini. Jarang kelihatan sama Mas Alvito. Maka kesempatan bicara juga sangat jarang gitu. Tapi ini saya alhamdulillah sudah berdiri di depan saya. Mudah-mudahan kesempatan makin banyak gitu. Jadi begini Mas, jadi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu kan adalah tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan dan penodaan agama. Jadi saya mau bertanya sebetulnya, ada beberapa kasus di Indonesia di mana ada satu kelompok masyarakat yang cara beragamanya itu persis dengan agama Islam. Kemudian ada banyak syariatnya juga yang dijalankan seperti agama Islam. Tetapi di dalam prakteknya ternyata kemudian ada perbedaan-perbedaan fundamental yang diyakini oleh sekelompok mayoritas agama Muslim yang lainnya dianggap itu salah gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut saudara bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu? Apakah mereka harus dikatakan bersalah ataukah mereka diberikan solusi apa gitu oleh katakanlah PKB? Yang untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ya, sejak awal kita punya keyakinan begini. Ini negara, ini ada pemerintah. Di dalamnya itu banyak agama, bahkan mungkin banyak keyakinan. Tidak mungkin dan tidak bisa negara atau pemerintah itu sepenuhnya mengontrol keyakinan orang masing-masing orang. Apakah tentang agamanya atau tentang keyakinan lain. Tidak ada sebuah negara yang kemudian mencoba dan bisa mengontrol sepenuhnya rakyatnya untuk yakin dengan keyakinan yang diyakini. Nah, karena itu menurut saya bahwa mestinya posisi pemerintah, posisi negara itu sekali lagi dia menjadi fasilitasi agar semua orang, apakah keyakinannya sama atau keyakinannya berbeda, itu enak, itu nyaman, dan bisa menjalankan keyakinannya secara penuh dan bebas. Ya, yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami punya pendapat bahwa keyakinan orang itu persoalan privasi orang, persoalan pribadi orang. Saya mungkin dengan Pak Romi mungkin berbeda keyakinannya tentang satu hal, yaitulah kebebasan. Dan itu nggak bisa kemudian negara mengintervensi. Karena itu negara mestinya memfasilitasi bagaimana kemudian umat Islam di Indonesia itu bisa sholat dengan enak, bisa kunut dengan enak, bisa tarawih dengan enak. Begitu juga dengan agama lain. Nggak boleh kemudian pemerintah atau negara itu masuk, salah sholatmu salah. Atau doamu salah. Bagi kami tidak akan pernah selesai kalau kemudian negara atau pemerintah masuk ke ranah yang paling sangat privat dalam keyakinan atau keimanan seseorang. Ini sebetulnya faktanya begini. Faktanya itu kan ada sekelompok masyarakat. Katakanlah saya terus terang karena masyarakat sudah tahu semua, yaitu Ahmadiyah. Ini Ahmadiyah ini sampai ada orang yang meninggal dunia, ada yang menyerbu, ada yang macam-macam karena memang keyakinannya berbeda. Lalu kalau mereka disuruh buat agama juga tidak mau. Kan itu sementara di sini di sekelompok masyarakat Muslim yang lainnya mengatakan mereka melakukan penodaan. Kan itu ada penodaan agama yang sehingga mereka merasa bahwa ini salah. Nah, ini kan jadi problem. Sampai hari ini kan belum selesai. Ya, tentang respon negara terhadap Ahmadiyah. Menurut saya bahwa mestinya posisi negara dan pemerintah itu adalah bagaimana menjaga agar hubungan antar agama dan hubungan antar aliran di satu agama itu dijaga.
Kalau kemudian kalau kemudian ternyata salah satu aliran dalam agama itu kemudian membuat situasi sosial itu terganggu, disitulah negara datang dan menjaga agar kemudian perbedaan keyakinan orang, apakah itu beda agama atau dalam internal agama itu kemudian dijaga sepenuhnya oleh pemerintah sehingga kemudian tidak berimpak kepada konflik sosial atau kemudian ketegangan sosial yang lainnya. Baik. Nah karena itu kalau kemudian negara atau pemerintah terlalu masuk sekali lagi pada persoalan keyakinan seseorang, nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Negara manapun sekali lagi tidak pernah bisa mengintervensi atau masuk ke dalam keyakinan seseorang. Pertanyaan saya pendek saja. Pemerintah, penanganan pemerintah terhadap Ahmadiyah sudah benar apa belum? Nah menurut saya, Loh, Anda yang jawab pandangan Anda. ini saya mau jawab. Jadi saya kira Kementerian Agama sebetulnya sudah maksimal. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah, yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menjaga dan mencoba selalu melakukan dialog. Apakah antar agama maupun di internal agama. Kasus Ahmadiyah misalkan, Kementerian Agama mestinya harus membuka selebar-lebarnya. Kalau kemudian ada orang non-Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, di mananya sih sesatnya? Dan menurut saya itu tidak perlu dipublik dan kemudian itu menjadi judgement pemerintah untuk melakukan tindakan. Nah karena itu, sekali lagi pemerintah hanya bisa memfasilitasi sehingga orang yang dulunya dianggap sesat itu menjadi tidak sesat. Tetapi sekali lagi nggak bisa kemudian negara memaksa orang untuk merubah keyakinannya, itu nggak mungkin. Saya gitu. ingin meluruskan, sebenarnya negara tidak pernah menyampaikan Ahmadiyah itu sesat. Yang berhak menentukan sesat atau tidak adalah para ulama. Ya, memang tidak betul ada satu kelompok yang bisa menghakimi kepada yang lain. Tetapi saya ingin menyitir ulama besar kita yang baru wafat 4 hari yang lalu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, juga Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sahal Mahfud pernah mengatakan, fatwa adalah urusan kebenaran, sedangkan hidup dan politik adalah urusan kemanusiaan. Jangan dicampur antara fatwa yang merupakan kebenaran dengan hidup dan politik yang merupakan urusan kemanusiaan. Maka negara hadir di dalam konteks penodaan ini ketika terjadi gangguan Kamtibmas. Yang menjadi persoalan adalah ketika gangguan Kamtibmas muncul, negara belum hadir. Itu persoalan pertama. Yang kedua, ketika terjadi perbedaan pendapat terkait dengan apa yang kemudian oleh para ulama dikatakan sebagai penodaan, masyarakat juga mereaksinya secara berlebihan. Itu yang menjadi persoalan. Jadi begini Mas Romi. Jadi saya kira ada problem di situ. Tadi ada fatwa. Fatwa itu adalah itu di Indonesia itu tidak mengikat. Artinya tidak, kalau misalnya ada fatwa tidak yang menjadi hukum positif. Tidak menjadi hukum positif. Jadi tidak mungkin ada aparatur negara yang berhak untuk melakukan tindakan. Betul. Nah pertanyaan saya yang belum selesai tadi, yang belum selesai adalah ini kan ada Majelis Ulama. Majelis Ulama itu katakanlah dia mengatakan ini sesat atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu sekarang oleh karena ada fatwa, ada muncul gejolak di masyarakat. Gejolak di masyarakat itu melakukan kekerasan. Ada pengamat di balik tabir yang sejak dari tadi mengikuti perbincangan kita. Silakan tanggapannya apa, Pak? Ya, yang menyangkut penodaan terhadap agama, bagaimanapun pasti agama itu ada norma dan ketentuan-ketentuan prinsip yang diyakini bersama oleh penganut agama. Lalu ketika ada sebuah faham yang masih mengaku bagian daripada agama tertentu, tetapi dia mempunyai ajaran yang sangat menodai, mengangkangi faham yang menjadi prinsip dari agama tertentu, sudah barang tentu ini tidak akan boleh dibiarkan. Baik. Ada yang tahu siapa? Ini kita taruhan aja. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang kebenaran memang tidak bisa ditawar. Baik. Dan kita tidak sedang mengukuhkan otoritas kebenaran itu siapa. Karena pada saat tertentu kita berbicara tentang ayat Al-Quran tegas nih. Kalau kita berbicara inna dina indallahil Islam, di mata Islam agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Mungkin agama lain juga akan mengatakan demikian. Nanti bapak-bapak akan bisa berbincang lebih banyak dengan narasumber di balik tabir, tapi kita buka dulu deh siapa ini supaya tidak menjadi sumir ya. Kira-kira siapa? Perlu ditampakkan. Baik. Oh, Bang Ridwan. Ada dua orang ini yang akan ikut berbincang dengan kita, tapi kita harus break terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingatkan bahwa SMS masih bisa Anda kirimkan dan kita bisa lihat untuk sementara ya. Udah sekitar 1 jam acara kita. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Oke, saya bacakan saja. PAN 29,9%, Malik 24,3%, Mustafa 12,6%, Ramadan 1,9%,
dan Romi 31,3%. Masih ada kesempatan buat bapak-bapak menelpon siapapun, ayo kirim SMS. Kami akan kembali sesaat lagi di Duel Kandidat.